Cuma dengan satu kesalahan kecil, satu keputusan yang kelihatannya sangat sepele, bisa bikin kamu nggak pernah pulang lagi. Dan di kasus ini, semuanya terjadi di tempat yang orang-orang sebut sebagai surga. Selamat datang kembali di Sisi Kata. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini cepat berkembang dan bisa menceritakan kisah-kisah menarik lainnya. Kisah ini terjadi di Bali pada tahun 2026. Tahun ini tentunya, bukan tahun lalu atau 10 tahun. Dan yang perlu kamu ketahui, kasus ini masih sangat baru. Masih dalam tahap yang sangat awal. Masih tahap penyelidikan, artinya banyak detail yang sepenuhnya belum jelas. Tapi justru itu yang membuat semua terasa lebih nyata. Karena ini bukan cerita lama, ini sesuatu yang baru saja terjadi beberapa minggu yang lalu. Dan sampai sekarang masih menyisakan pertanyaan. Banyak pertanyaan dan mungkin tidak semuanya akan bisa terjawab. Coba kamu bayangkan pulau yang selama ini kita kenal sebagai tempat pelarian, tempat orang datang untuk beristirahat, untuk menjauh sejenak dari tekanan hidup. Di pantai, matahari, budaya yang begitu kuat, dan masyarakat yang begitu hangat. Tempat yang terasa sangat aman. Tapi seperti banyak tempat-tempat lain di dunia, apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan sebuah kenyataan. Karena di balik keindahan itu selalu ada sisi lain, sisi yang tidak semua orang lihat. Dan dalam beberapa waktu terakhir, beberapa kejadian mulai membuka sisi-sisi tersebut. Kasus-kasus yang tidak hanya mengejutkan tetapi juga mengganggu, sangat mengganggu. Salah satunya adalah kasus ini yang akan kita bahas saat ini. Kasus yang tidak hanya melibatkan penculikan, tapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap. Pembunuhan berencana yang melibatkan jaringan lintas internasional. Dan yang paling mengerikan, semua ini terjadi persis di tempat yang orang-orang sebut sebagai surga. Untuk memahami bagaimana semuanya ini bisa terjadi, kita harus melihat ke belakang. Kita harus flashback, kita akan melihat jauh ke belakang apa yang mendasari semua ini. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh, sebuah peristiwa besar yang mengubah banyak hal di sana. Negara-negara yang sebelumnya berada di bawah kendali Soviet mendadak harus berdiri sendiri. Salah satunya adalah Ukraina. Tapi kemerdekaan itu tidak datang dengan stabilitas yang benar. Justru sebaliknya, terjadi kekosongan kekuasaan, sistem lama runtuh dan sistem baru belum siap. Di celah itu muncul peluang bagi mereka yang punya kekuatan, peluang bagi mereka yang punya koneksi, dan peluang bagi mereka yang tidak takut melanggar batas-batas normal. Aset negara mulai diperebutkan, pabrik, perusahaan, bisnis, semuanya berubah tangan. Dan di saat yang sama, jaringan kekuasaan, bayangan mulai tumbuh. Tidak terlihat, tapi sangat berpengaruh. Korupsi menjadi hal biasa dan kriminalitas perlahan-lahan menjadi bagian dari sebuah sistem. Di kota dan di Peru, fenomena ini terlihat jelas. Kelompok-kelompok kekuatan lokal mulai terbentuk. Mereka beroperasi seperti organisasi kriminal. Dengan jaringan yang luas, dari dunia itu muncul satu nama yang sering disebut. Seorang pria yang sangat dikenal dalam berbagai laporan sebagai bagian dari dunia bawah tanah. Dari sinilah semua cerita itu bermula. Seiring waktu, generasi baru mulai muncul. Anak-anak dari mereka yang sudah lebih dulu berkuasa, mereka tumbuh dalam lingkungan yang tidak biasa. Lingkungan yang penuh dengan kemewahan, lingkungan yang
dipenuhi dengan uang, pengaruh, dan koneksi. Mereka tidak memulai dari nol, mereka memulai dari atas. Dan salah satu dari mereka lahir pada tahun 1997. Namanya Igor Komarov, seorang pria yang tumbuh di tengah dunia seperti itu. Dunia di mana aturan tidak selalu ditentukan oleh hukum, tetapi oleh siapa yang kamu kenal dan seberapa besar pengaruh yang kamu miliki. Igor tumbuh dengan segala fasilitas, tapi juga dengan segala beban yang ada. Meski tidak pernah terbukti secara hukum, namanya sering dikaitkan dengan jaringan penipuan. Sebuah sistem yang bekerja dengan cara yang sangat rapi, menghubungkan si korban, menyamar sebagai pihak terpercaya, lalu menciptakan kepanikan. Dan dalam kondisi panik itu, korban akan mengambil keputusan yang tidak pernah mereka ulang karena mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Para ahli memperkirakan bahwa operator call center penipuan semacam ini mencuri 360 miliar rupiah dari warga Rusia hanya pada tahun 2025. Angka yang sulit dibayangkan, dan dari situlah uang berpindah tangan dalam jumlah yang cukup besar, sangat besar. Di dunia seperti ini, hubungan adalah segalanya. Dan Igor memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seorang pria bernama Yermak Petrovsky. Yermak ini adalah salah satu temannya yang juga berasal dari latar belakang yang sama. Ayahnya, Alexander Petrovsky, adalah figur kriminal dan berpengaruh di Dnipro. Begitu berpengaruhnya sehingga pada tahun 2022 aparat Jerman menggerebek rumahnya di Berlin. Dugaan kasusnya mengorganisir jaringan call center penipuan. Igor dan Yermak bagian dari lingkaran yang sama, lingkaran yang sering disebut sebagai Golden Youth. Anak-anak dari orang-orang berpengaruh yang hidup dengan fasilitas tapi juga dengan bayang-bayang kelam di sana. Yermak dikenal memiliki kehidupan yang cukup mewah, dan itu terlihat jelas dari gaya hidupnya, perjalanannya, mobil, relasi. Dan di samping Igor, ada seorang yang juga menarik perhatian, seorang influencer yang dikenal luas di media sosial. Namanya Yea Misalova, hampir 200.000 pengikut di Instagram. Kehidupannya terlihat sangat sempurna. Dari luar semuanya terlihat normal, bahkan terlalu normal sampai akhirnya mereka datang ke Bali untuk berlibur di sana. Di Bali hidup mereka terlihat seperti liburan biasa pada umumnya, tempat-tempat mewah, kemudian mengunjungi lokasi-lokasi wisata, membagikan momen-momen mereka ke media sosial, foto, video, story, semua terlihat bahagia, semua terlihat sempurna, dan seperti banyak orang lainnya, mereka membagikan lokasi mereka saat ini tanpa berpikir panjang, tanpa merasa ada resiko di belakangnya. Pada tanggal 14 Februari 2026, hari kasih sayang, ia mengunggah foto bersama Igor. Unggahan bisa menjadi pintu bagi orang yang tahu cara membacanya. Itu adalah tanda lokasi, pola kebiasaan. Hari demi hari berlalu sampai akhirnya mereka sampai di satu hari yang akan mengubah semuanya. Hari yang awalnya tidak berbeda dari yang lainnya, tapi berakhir dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu, 15 Februari 2026, sekitar pukul 22.30 WITA, Igor, Yermak, dan Yea mengendarai motor bertiga di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Yermak sedang melatih Igor mengendarai motor di medan yang tanjakan. Mungkin mereka sedang tertawa-tawa, atau mungkin angin malam terasa sejuk. Mungkin mereka merasa sangat aman di sana. Namun tiba-tiba sebuah kendaraan muncul menghentikan mereka. Warga sekitar dan polisi kemudian menggambarkan kejadian itu sebagai aksi yang terorganisir. Orang-orang keluar dengan cepat, terorganisasi seolah-olah ini sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hitungan detik saja, situasi sudah berubah. Yermak dan Yea berhasil melarikan diri, tetapi Igor tidak berhasil.
dia ditarik masuk ke dalam kendaraan dan dibawa pergi oleh segerombolan orang tersebut tanpa sempat melakukan apapun. Ketika Yermak dan dia kembali ke lokasi, yang mereka temukan hanya barang-barang milik Igor. Telepon genggam, tas, dompet, semuanya tertinggal di tempat. Dan dari titik itu, cerita ini berubah dari liburan menjadi mimpi buruk. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketidakpastian. Tidak ada kabar, tidak ada petunjuk yang jelas, sampai akhirnya sebuah video muncul. Video itu beredar di kanal Telegram Mash, dan ketika kamu menontonnya, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Igor berada di depan kamera, wajahnya lebam, matanya bengkak. Di satu tangannya ada perban yang berlumuran darah, dan ketika dia mengangkat tangannya, kamu bisa melihat sesuatu yang hilang di jari-jarinya. Dalam video itu, Igor berbicara bahwa tekanan yang luar biasa, suaranya parau, matanya kosong. Dia memohon kepada ibunya untuk, Ibu, aku mohon tolonglah aku. Kami mencuri uang 10 juta dolar yang mereka minta dari ibu. Kembalikan uang 10 juta dolar itu. Please, mohon ibu. Igor terus berbicara. Dia bilang bahwa tulang rusuknya patah. Tangannya sudah tidak utuh kembali, infeksi mungkin akan segera menyebar, dan dia sangat ketakutan, dia tidak akan selamat. Dan dari titik itu, kasus ini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih terbuka, lebih mengerikan. Karena sekarang semua orang bisa melihatnya. Semua orang bisa mengikuti. Dan semua orang mulai berspekulasi apa yang terjadi sebenarnya di sana. Beberapa hari kemudian, kasus ini mulai mencapai titik terburuknya. Pada tanggal 26 Februari, sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, warga menemukan potongan-potongan tubuh manusia di muara Sungai Wos, pesisir timur Bali. Kepala, potongan kaki, potongan tangan, organ dalam berserakan dalam kondisi yang sudah membusuk. Pihak keamanan setempat mengatakan bahwa korban sudah meninggal lebih dari sekitar 3 hari sebelum ditemukan. Visual hampir tidak mungkin untuk dilakukan karena tingkat dekomposisi yang sudah cukup parah. Tapi ada satu petunjuk yang tersisa, yaitu tato di lengan korban. Tato yang mirip dengan milik Igor Komarov. Pada tanggal 6 Maret 2026, hasil DNA pun keluar. Sampel dari potongan tubuh itu dicocokkan dengan sampel dari ibu Igor dan hasilnya positif. Itu adalah Igor. Dan dari sini semuanya menjadi lebih jelas. Kasus ini tidak akan berakhir dengan penyelamatan. Ini sudah berakhir dengan tragedi. Investigasi terus berjalan, polisi mulai merangkai kejadian-kejadian, mereka melacak kendaraan yang digunakan para pelaku. GPS yang ada di dalam kendaraan tersebut menunjukkan mobil itu menuju ke sebuah villa mewah di Tabanan, pantai barat tengah Bali. Di sana polisi menemukan percikan darah. Hasil laboratorium forensik yang keluar pada 4 Maret 2026 membenarkan darah itu milik Igor, cocok dengan DNA ibunya. Mereka juga menangkap seorang pria berinisial CH. Pria ini yang berperan dalam menyewa kendaraan menggunakan paspor palsu, dan dari CH polisi mengembangkan kembali penyelidikan dan menetapkan 6 tersangka lainnya. Mereka adalah RM, BK, AS, VN, SM, dan DH, semua warga negara asing. Beberapa di antara mereka memiliki 2 atau 3 paspor. 4 di antaranya sudah terbang keluar dari Bandara Ngurah Rai sebelum polisi sempat menangkap mereka. 2 lainnya diduga masih bersembunyi di Indonesia. Nah, polisi sudah menerbitkan Red Notice Interpol, artinya 193 negara diminta untuk mencari dan menangkap mereka. Tapi meskipun begitu, tidak semua jawaban langsung datang. Dan sampai sekarang, banyak hal masih belum terjawab. Motif sebenarnya masih dicari. Apakah ini soal uang? Tebusan sebesar 160 miliar
jelas bukan jumlah yang sangat kecil. Tapi para ahli seperti Igor Boderev, pakar keamanan siber, punya teori lain. Dia bilang mungkin bukan sekedar penculikan biasa. Ini mungkin bagian dari perebutan pasar besar-besaran. Pasar call center, penipuan yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar. Dan di balik ini semua mungkin ada aktor yang lebih besar. Mungkin bahkan ada kaitannya dengan aparat atau politisi di Ukraina sana. Yang jelas, kasus ini meninggalkan satu hal yang sulit diabaikan, bahwa semuanya terjadi di tempat yang terlihat benar-benar aman, tempat yang orang-orang datang untuk merasakan ketenangan, dan justru di tempat seperti ini, hal paling gelap bisa terjadi. Dan mungkin yang paling mengganggu dari semua ini bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana semuanya bisa terlihat normal di saat waktu yang sama. Hidup tetap akan berjalan, postingan tetap ada, senyuman Yami Salova masih terlihat di layar ponsel kita. Sementara di balik itu, Igor sedang ditahan di sebuah villa di Tabanan, jari-jarinya sudah terpotong, tulang rusuknya sudah patah, dan dia memohon agar ibunya untuk membayar tebusan. Dan itu mengingatkan kita tentang satu hal sederhana, bahwa apa yang kita lihat tidak selalu sama dengan kenyataan yang ada. Di dunia ini, hari ini, satu unggahan, satu lokasi bisa membuka pintu ke sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi, sekarang pertanyaannya, kalau kamu di posisi Igor atau Yermak, apa yang akan kamu lakukan? Dan menurut kamu, apakah ini kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan sejak awal? Apakah ini hanya soal uang tebusan atau ada yang lebih besar di balik semuanya? Karena terkadang jawaban yang kita cari bukan yang paling menenangkan, tetapi sesuatu yang paling sulit untuk kita terima. Sisi kata, sampai jumpa di sisi lainnya.